Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Magetan selaku pembina BKMT Badan Kontak Majelis Ta'lim Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabag Esra Bapak Permadi, yang kami hormati Ibu Titik Suprawoto selaku Ketua Umum BKMT Kabupaten Magetan, kemudian yang terhormat Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Kepala Kemenak atau yang mewakili, serta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Magetan, Bapak-bapak Kepala KUA wilayah Kabupaten Magetan, kemudian seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jamaah BKMT Kabupaten Magetan. Alhamdulillah, di siang yang remang-remang yang barokah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala beri taufik kita semuanya bisa hadir di majelis ta'lim, majelis pengajian rutin yang diadakan setiap Ahad Legi. Napa? Rebo Legi nggih. Kula niku mboten pancen apal paing pun wage kliwon niki. Semoga dengan pengajian ini betul-betul memperkuat ukhuwah Islamiyah, mewujudkan Magetan guyub rukun. Amin Allahumma amin. Saya pertama kali mendengar nama BKMT itu mungkin puluhan tahun yang lalu. Badan Kontak Majelis Ta'lim, yang kalau tidak salah pendiri dan pimpinan yang pertama yaitu Ibu Hajah Tuti Alawiyah. Saya kira itu sudah almarhumah BKMT itu. Lah kok ternyata alhamdulillah masih seger wiras-wiris. Semoga semuanya diistiqomahkan oleh Allah. Semoga ini majelis ta'lim BKMT ini tambah barokah, tambah berkembang, tambah maju, ditolong dan
dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tadinya terus terang saya itu ngaji itu mau baca kitab. Tetapi begitu Bapak Permadi cerita, katanya kalau masih baca kitab itu belum ngalim, kok rapo enak Mas aku maca kitab ini. Padahal ini kitab, ini yang nulis ini gurunya Imam Ghazali. Jadi ini kitab Arba'in Nawawi itu yang nulis Imam Nawawi, salah satu gurunya Imam Ghazali yang nyusun Al-Ihya Ulumuddin yang tadi malam khataman di Poncol itu. Tetapi karena katanya kalau masih baca lagi sik diragukan ngilmune, izin katanya maca kitab ini. Masya Allah. Jadi saya malah tertarik itu membahas apa yang disampaikan oleh Bapak Permadi. Jadi cerita mengenai Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu kan ulama besar. Ulama besar, sudah sangat ngalim, sudah menjadi mahaguru di Jami'ah Nizamiyah. Jami'ah Nizamiyah itu merupakan perguruan tinggi ilmu keislaman di kota Baghdad, ibu kota kekhilafahan Bani Abbasiyah. Pokoknya kota paling maju, paling hebat pada waktu itu. Sementara di negeri-negeri Eropa itu istilahnya masih zaman kegelapan, orang Baghdad itu bahkan sudah bisa membina, membuat saluran air di bawah tanah, di bawah padang pasir. Nah, Imam Ghazali itu sudah merupakan ulama besar, mahaguru di Universitas Islam terbesar di kota Baghdad, yang namanya yaitu Jami'ah Nizamiyah atau Universitas Nizamiyah. Lalu diceritakan di tengah-tengah beliau ngaji, muridnya itu ribuan. Jadi kalau ngaji itu bukan hanya ratusan. Kalau BKMT ini kan berapa ini? Padahal undangannya wis sak kabupaten loh. Lemah teles Pak. Musim udan. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah itu ulama besar di Baghdad yang muridnya itu ribuan. Dan fatwa beliau itu didengar, diikuti, ditaati oleh ulama sak negeri. Maka diceritakan beliau itu punya salah seorang guru yang beliau sangat taati. Maka ketika beliau di tengah-tengah ngaji, di tengah-tengah ngajar itu, tiba-tiba itu gurunya datang, hadir di majelisnya. Lalu setelah ngaji selesai, gurunya mengatakan, jadi Imam Ghazali itu nama lengkapnya Muhammad bin Abdul Hamid. Muhammad, kamu, saya lihat ilmu kamu itu sudah sedemikian tinggi, tetapi ilmu kamu itu saya rasakan kok belum menjadikan orang wusul atau sampai kepada Allah. Lalu bagaimana guru? Kamu itu mesti ngaji lagi. Coba kalau misalkan seorang profesor, seorang doktor, seorang mahaguru yang kalau fatwanya ditaati, didengar ribuan orang, suruh belajar lagi, itu kira-kira bagaimana ini? Berat tentunya. Tetapi Imam Ghazali itu karena saking taatnya, cintanya kepada gurunya,
ditinggalkan semuanya, pergi lagi, ngaji lagi. Lah, setelah ngaji lagi sekian tahun, entah berapa tahun itulah, kalau tidak salah terjadi peristiwa dicegat oleh perampok tadi itu. Dicegat oleh perampok, diminta semua barangnya. Beliau mengatakan, silahkan ambil semua barang, tapi kitab ini jangan. Saya ini habis-habisan demi kitab ini. Saya tinggalkan semua kehormatan, pangkat, jabatan, semuanya saya tinggalkan demi kitab ini. Maka jangan. Maka kata perampok, lah wong alim kok sik bergantung kepada kitab. Akhirnya sejak saat itu beliau bukan hanya membaca, dihafal. Semua yang dipelajari itu dihafal. Dan itulah tradisi ulama-ulama zaman dahulu. Yaitu memang ilmu agama yang bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah itu memang oleh para ulama dahulu itu dihafal. Bukan hanya difahami tapi dihafal. Akhirnya dari situlah beliau tergerak untuk nyusun kitab Ihya Ulumuddin yang kata para ulama ngumpulkan antara hakikat dan torekot dan juga syariat yang sampai sekarang dipelajari oleh semua pesantren di seluruh dunia dan dibaca oleh ribuan kiai di seluruh dunia, termasuk Kiai Darul Ulum di Poncol yang khataman kemarin malam itu. Kemudian yang kedua, saya sangat tertarik dengan ceritanya Bapak Permadi mengenai dikejar anjing di Bali itu. Saya ini alhamdulillah sudah berkali-kali pergi ke Bali. Bahkan kadang bukan hanya sehari 2 hari. Pernah saya lebih 10 hari di sana ini. Tetapi kok enggak pernah tuh dikejar anjing ini. Maka saya heran, di mana itu kok Pak Permadi satu pagi ketemu 2 anjing itu. Masya Allah. Bahkan yang namanya di dekat Kute itu nyari masjid itu juga dekat dengan rumah yang kami tinggali waktu itu. Dan kita lihat itu teman-teman saudara-saudara kita di Bali itu secara umum itu orangnya itu baik-baik. Waktu agak lama di sana saya ketemu orang dipanggil oleh teman-temannya itu Jack. Ternyata ketika saya tanya itu namanya Zakaria. Zakaria maka dipanggil Jack. Pekerjaannya itu dia punya money changer besar gitu. Dan di Bali banyak turis, otomatis banyak orang tukar uang asing. Setelah kita berkenalan, dia cerita. Ternyata dia itu seorang mu'alaf. Jadi dia itu asli orang sana. Saya lupa nama lengkapnya apa gitu, apakah Wayan atau Ketut atau apa gitu. Tapi yang jelas dia itu asli orang Bali, ayah ibunya asli orang Bali, kakeknya asli orang Bali, bahkan kakeknya itu seorang pendeta. Maka dari situ kita itu tertarik, Pak Jack ini bagaimana ceritanya kok bisa masuk Islam? Sampeyan ini dari keluarga asli orang Bali dan dari bahkan keluarga pendeta. Jadi pendeta yang kasta tinggi. Kata Pak Jack itu, pendeta itu kalau sudah bisa nyusun syair. Kalau kita datang di Bandara Ngurah Rai, itu kan dibacakan kalimat-kalimat bahasa Bali itu, seperti nyanyian. Nah, itu kan syair itu. Ya syair lah, syair atau syair gitu. Lah kalau pendeta itu kok sudah bisa nyusun syair-syair puji-pujian dalam bahasa Bali itu maknanya itu adalah pendeta sudah kasta tinggi. Lah kakeknya Pak Jack ini itu pendeta yang sudah bisa nyusun
syair-syair itu. Maka saya heran, sampean ini bagaimana ceritanya kok bisa masuk Islam, ini bagaimana ceritanya? Maka dia cerita, saya ini masuk Islam sebabnya adalah tertarik kepada PD-nya orang Islam. Percaya diri, PD-nya orang Islam. Saya masih tidak paham. Loh, apa itu maksudnya kok PD-nya orang Islam itu? Orang Islam itu walaupun di Bali, walaupun di kampung itu sendirian, tidak ada teman, tidak ada kawan, dia itu tetap mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Tetap mengatakan la ilaha illallah. Tetap mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Loh, maksud sampean itu bagaimana? Sampai sebelum paham lagi. Dan saya jujur waktu itu tidak paham. Loh, maksud sampean itu bagaimana? Itu kan memang syahadatnya orang Islam. Di mana-mana orang Islam itu yang mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kok sampean heran, itu apanya yang diherankan? Lalu dia mengatakan, loh, itu maknanya Pak, kata dia, ketika orang itu mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu berbeda dengan mengatakan Tuhan saya adalah Allah. Kalau mengatakan Tuhan saya adalah Allah, itu biasa. Bagi kami orang Bali asli itu biasa. Tetapi kalau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu pede betul itu. Loh, bagaimana itu maksudnya? Itu maksudnya menafikan semua Tuhan selain Allah. Kalau itu orang Islam mengucapkan itu di Jawa, di lingkungannya, di kampungnya yang sak kampung muslim kabeh, saya ndak heran Pak. Ini dia itu sendirian, tetangga saya di kampung sendirian, ndak ada teman, hanya dia sendiri yang Islam. Kok tetap mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Kok pede betul? Terus kula niki mikir, aku kok gak tahu mikir kaya ngono kuwi. Aku kok gak tahu mikir kaya ngono kuwi. Sing mikir malah wong Hindu Bali yang asli itu tadi. Maka saya jadi teringat pelajaran di pesantren. Jadi kalau di pesantren itu kalau mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan, itu memang menafikan. Jadi menafikan, menegasikan, menafikan. Pokoknya semua itu tidak, semua tidak. Illallah kecuali Gusti Allah. Tapi dalam praktek sehari-hari, kula kiambak niki nggih mboten atos mikir kados ngoten niku. Rumah saku ya biasa ngono ae. Jenenge wong Islam ini ndi-ndi ya muni la ilaha illallah. Tetapi kok ternyata bagi justru orang orang yang asli Bali sing Hindu itu kok menjadi ketertarikan tersendiri. Jadi saya itu ketemu banyak orang macam-macam ceritanya masuk Islam itu. Ada temen itu tinggal kalau tidak salah di Hong Kong. Hong Kong ini kan kota sibuk, kabeh wong nyambut gawe sibuk sehingga masak hampir tidak sempat. Kebanyakan orang beli makanan di warung. Nyuci pun juga hampir tidak sempat. Kebanyakan orang laundry. Maka dia cerita, teman saya itu Pak, kerjanya itu ngelondri pakaian. Lalu tiba-tiba asli orang Hong Kong itu masuk Islam. Maka saya tanya, kenapa kamu itu masuk Islam? Saya itu tertarik kepada celonone wong Islam. Ibu-ibu jong guyang-guyu sing celonone wong Islam. Loh, napa kok celonone niku dadi tertarik? Kan gitu. Jadi dia cerita.
Jadi saya itu kalau ngelondre nyuci pakaiannya orang yang bukan muslim itu selalu ada kotoran-kotoran. Di bagian belakang, di depan itu ada kotoran-kotoran. Kuning-kuning apa-apa. Alhamdulillah kula niku nantos umroh. Naik pesawatnya punya Hongkong itu lho. Napa niku pesawat ini? Kate, nggih, kate. Jadi dari Surabaya singgah ke Hongkong, baru dari Hongkong ke Jeddah. Lah karena nginep sewengi, akhirnya kan diinep ning hotel Hongkong mriko. Mlebu WC niku terus terang kula niku bingung niku. Jadi WC niku mboten enten toyone, nggih mboten enten uliran niku lho. Kan dari bawah ada nyemprot itu loh. Itu juga ndak ada. Air juga ndak ada. Atau ceklan nggih ngejor nggih mboten enten. Jadi betul-betul lawaran WC-ne iki. Iki piye jenenge iki? Tibake di sana itu ya full hanya pakai tisu itu. Walaupun sebenarnya di dalam fikih kita, wong pakai tisu itu juga bisa sempurna istinjaknya. Karena tisu itu kata para ulama asal digunakan dengan cara yang benar itu bisa menggantikan istinjak dengan batu itu. Tapi karena kulino itu mriki gebyar-gebyur gitu. Dadi nek ngoten niku kan mboten kulino. Jadi bape niku bab kulino mawon. Jadi dari situ saya bisa memahami ceritanya tukang laundry tadi. Berarti memang di mana-mana penduduk Hongkong itu ya mungkin ya toiletnya seperti itu. Jadi toilet itu sama sekali tidak ada airnya, hanya full tisu itu. Maka tidak aneh kata tukang laundrynya tadi, kalau di celananya orang-orang non muslim itu ada kadang kuning-kuning, kadang coklat-coklat, kadang abang-abang. Tapi ketika dia ngelondre celana punya orang Islam bersih. Yang bukan punya orang Islam ada kotoran itu tadi, bekas-bekas itu tadi. Maka dia bertanya, kamu ini kenapa pakaian kamu kok lain dengan yang lain, kok bersih itu? Maka orang muslim tadi cerita mengenai bahwa di dalam agama Islam itu ada aturan istinja. Nyun sewu cewek. Istinja itu apa? Dia terangkan begini. Rupanya tertarik, sebab tertarik akhirnya masuk Islam. Makanya nyun sewu jenengan nek buang air ojo lali cewek. Karena dari itu saja itu ternyata bisa menjadi asbab hidayah, menjadi sebab orang itu dapat hidayah masuk Islam. Pramila, alhamdulillah siang ini kita betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kumpul bareng-bareng ngaji bersama-sama mengingati Allah. Entene pengajian-pengajian ngeten niki ndawakne ora kesusu dina kiamat. Pokoke nek teng donya niku sik eneng wong walaupun karek sitok kok nyebut Allah niku mawon, niku mengke kiamat niku mboten ajeng terjadi. Ana pemalih niki sing ibu-ibu sholawat niki bolak-balik muni Gusti Allah, bolak-balik muni Rasulullah. Makane niki pengajian sing kados mengaten dipun istiqomahaken insyaallah ya. Lan niki carane ngundakne makmurne ningkane pengajian niku gampang kok jane. Gampang. Gampil. Nomor 1 sing sakniki pun dugi sudah hadir, nanti selapan lagi hadir lagi. Insyaallah. Jadi yang sekarang ini hadir niku kan paling pun lagi keluar niku kan 35 dina to. Nggih to? Selapan apa sepasar jenengan? Selapan nggih, gitu. Jadi sing sakniki pun rawuh niki mengke selapan ngajeng rawuh malih insyaallah. Niku nomor 1. Nomor 2 sing sakniki pun rawuh sejene rawuh ngejak kanca sitok mawon. Aja separuh maksudnya. Jadi ini sakniki hadir pinten niki? Pinten niki? 200, 300? Pinten? 300, katakanlah yang hadir 300.
Sekarang yang hadir 300. 35 hari ke depan hadir lagi ngajak satu orang menjadi berapa? 600. 35 hari lagi hadir lagi masing-masing ngajak satu orang jadi berapa? Pinten? 1.200. 35 hari lagi hadir lagi masing-masing ngajak satu orang lagi berapa? 2.400. Ibu Bupati siap-siap kotak seneke mengke. 2.400. Madok mboten? Insyaallah ya. Jadi asal nanti yang hadir lagi ngajak satu orang. Ngajak satu orang nanti lama-lama tiba-tiba sudah ramai lagi. Masya Allah. Niki wau dipesen dening pengurus. Pokoknya nanti ngajinya tidak boleh lebih daripada waktu asar. Dan waktu asar niku dimulai saking kiroah saking Masjid Agung. Berarti niki ngasare karek pinten menit niki? Padahal gung awit ngaji. Nah, terus pripun niki? Nggih. Niki supados awake dhewe pikantuk nasihat saking Kanjeng Nabi. Walaupun wau disindar-sindir Pak Permadi mboten napa-napa tetep ajeng kita waosaken satu hadis dari yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih, minangka tutupane niki. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nawas bin Sam'an dipun riwayataken saking Sayyidina An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sampun ngendika sinten Kanjeng Nabi, al-birru utawi kebaikan iku husnul khuluqi, akhlak yang baik, baiknya akhlak. Jadi Nabi bersabda bahwa intinya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sebagai hambanya Allah, bagaimana kita berakhlak baik dumateng Gusti Allah. Sebagai anak, bagaimana kita berakhlak yang baik kepada orang tua. Sebagai rakyat, akhlak yang baik kepada para pimpinan. Sebagai pimpinan, bagaimana akhlak yang baik kepada bawahan dan seterusnya. Al-birru utawi kebaikan iku husnul khuluqi, akhlak yang baik. Makanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Wal itsmu, sedangkan perbuatan dosa itu ma, yaitu perbuatan haka yang engkau maju mundur, yang engkau ragu-ragu, fi nafsika di dalam hatimu, di dalam dirimu, wa karihta dan engkau tidak suka, ayyat tali'a alaihin nas, apabila dilihat orang lain. Jadi yang namanya keburukan perbuatan dosa itu adalah sabda Nabi, perbuatan yang bahkan kita itu ngerjakan itu maju mundur. Wong nyolong niku mesti yang maju mundur ya. Nyolongi sida nyolong pora, nyolong pora, nyolong pora. Itu maju mundur ya. Semua perbuatan buruk itu pasti ada ragu-ragunya. Beda dengan perbuatan baik, salat subuh jamaah, kejar anjing tetap lari. Tidak ada keraguan.
Karena apa? Itu perbuatan baik. Tapi kalau perbuatan buruk, mahaka fi nafsik. Hati itu menolak sebenarnya. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Nah terus wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Malu, tidak suka, takut kalau sampai dilihat oleh orang lain. Makanya ada seorang sahabat itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sebenarnya kebaikan itu apa?" Istafti qalbak. Nabi bersabda, "Tanyalah kepada nurani hatimu yang terdalam." Lah manusia itu oleh Allah itu aslinya itu diberi nurani yang bersih. Maka kalau dia itu kok bertanya kepada nuraninya yang bersih, pasti nuraninya itu akan mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Jadi niki setunggal hadis mawon niki saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu intinya adalah di dalam akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan perbuatan dosa, perbuatan buruk, mahaka fi nafsik, perbuatan yang bahkan di dalam diri kita sendiri itu ragu-ragu untuk mengerjakannya. Wa karihta ayyat tali alaihin nas, dan kita ini tidak suka kalau hal itu dilihat oleh orang lain. Saya kira kita cukupi ngaji kita siang hari ini demikian saja, karena asar tinggal 3 menit lagi. Nggih. Gitu. Lah pramila niki kita saged toto-toto kangge salat asar berjamaah. Mugi-mugi anggen kita lenggah dateng majelis pengajian menika dipun tampi lan diberkahi dening Gusti Allah. Mugi-mugi majelis taklim BKMT menika tansah dipun jagi lan dipun berkahi dening Gusti Allah. Mugi-mugi Bapak Bupati, Ibu Bupati dan semua jajaran pimpinan Forkopimda Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas-tugasnya selalu dibimbing dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makaten kita ndonga sareng-sareng. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa untuk kedua orang tua kami ya Allah, dan ampunilah untuk pimpinan-pimpinan kami ya Allah, dan ampunilah untuk santri-santri kami ya Allah, dan ampunilah untuk umat Islam semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami semuanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kemudahan dunia, kemudahan akhirat, kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, barokah di dunia dan barokah di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami semuanya ya Allah iman yang sempurna, yakin yang mantap, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, yang makbul, yang kau terima, akhlak budi pekerti yang mulia, badan yang sehat dan barokah, kemudian rizki yang halal lapang dan barokah, urusan-urusan yang mudah ya Allah, dan kemudian anak cucu keturunan yang soleh solehah yang barokah ya Allah, yang mengamalkan agamamu dan mendakwahkan agamamu ke semua tempat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang dahulu telah Engkau berikan kepada para nabi, para rasul, limpahkan, luberkan untuk kami semuanya ya Allah. Kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang dahulu telah Engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, limpahkan, luberkan untuk kami semuanya ya Allah. Kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang dahulu telah Kau berikan kepada Nabi Daud,
Nabi Sulaiman dan keluarganya, limpahkan luberkan untuk kami semuanya ya Allah, kebaikan-kebaikan dan barokah-barokah yang telah Engkau berikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan seluruh keluarganya dan semua pengikutnya, para wali, para kiai, para sesepuh, orang-orang yang Engkau cintai, orang-orang yang Engkau ridhai ya Allah, limpahkan luberkan untuk kami semuanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bihadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.